Sebab apa? Gereja Tuhan sedang diburu oleh antikris. Dan munculnya antikris tadi dari lautan manusia yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa tidak bisa sungguh-sungguh? Karena tidak ada damai. Bersyukur Tuhan, biarlah Engkau yang mempersiapkan kami. Kami tahu tidak ada yang mampu untuk mengerjakan hidup kami kalau bukan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan, lembutkan hati kami supaya firman Tuhan bekerja leluasa untuk membawa hidup kami semakin diubah seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu benar-benar berdasarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan kalau ada kuasa-kuasa yang lain yang mencoba mengganggu, mendakwa kami, menipu kami, bahkan mau mencuri konsentrasi kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua itu dan kami siap untuk mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa bersama, kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Saya mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Shalom. Shalom. Biarlah hormat, syukur, pujian hanya bagi Kristus kepala yang sangat-sangat mengasihi kita sampai sore hari ini, saudara. Ya, kita patut bersyukur kalau Tuhan masih berkenan, berkemurahan mengizinkan saya dan saudara ada di tempat ini karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Ya, terutama Tuhan masih berikan kita kesehatan, ya, dan kesempatan untuk kita boleh memuji, memuliakan Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Saya sangat bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih berkemurahan mengizinkan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara sekalian. Ya, tidak ada yang kebetulan, semua karena anugerah Tuhan. Ya, kalau beberapa hari yang lalu, ya, saya tidak bisa membayangkan, andai kata kalau saya positif COVID, maka terlalu banyak kesempatan pelayanan yang harus terhenti, saudara. Dan mungkin saudara pun semua harus, ya, melewati bukan saja rapid test, mungkin saudara juga akan kena swab, karena tentu akan dicari perjalanan saya dari mana kemana dan bertemu dengan siapa, ya. Tapi puji Tuhan, dengan tentu, ya, lewat swab, ya, yang Tuhan sudah menunjukkan, ya, sampai saya waktu Mama Penina men-swab pertama, ya, memang sudah negatif, sampai alat yang kedua, ya, saya masih tetap bergumul berdoa. Yang saya takutkan bukan soal kematian, saudaraku, ya. Yang saya takutkan kalau ibadah kita terhenti, ya, itu yang paling saya takutkan, ya. Berarti harus menunggu waktu yang cukup panjang lagi untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Tapi biarlah pujian, hormat, syukur hanya bagi Kristus kepala yang sangat mengasihi kita. Amin. Ya, dengan demikian kalau saya hadir di sini berarti tidak ada yang positif, saudara. Ya, ya, berarti semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, sehingga saya boleh ada di tengah-tengah jemaat Tuhan sampai sore hari ini. Ya, saya rindu seluruh jemaat
ya, betul-betul mengambil kesempatan demi kesempatan untuk mencari, untuk beribadah, untuk memuji, memuliakan Tuhan, tanpa lagi terganggu oleh apapun. Tidak ada embel-embel lain yang menghalangi saudara untuk lebih setia, saudara. Karena waktunya sudah sangat singkat. Waktunya sudah sangat singkat. Sebagaimana tema pemberitaan firman Tuhan saya sudah sampaikan, bahwa kita adalah berada pada puncak penyelesaian rencana Tuhan. Ya. Segera harus selesai. Ya. Sama dengan ketika Tuhan menjadikan langit dan bumi serta isinya. Setelah selesai, maka hari yang ketujuh berhentilah Tuhan dari segala pekerjaannya. Saya sudah sampaikan juga, kalau ada puncak penyelesaian rencana Tuhan dalam menciptakan langit dan bumi serta isinya, dan yang terakhir kali diciptakan Tuhan adalah perempuan. Ya. Kalau di dalam penciptaan yang terakhir kali diciptakan Tuhan adalah perempuan, maka ketika Tuhan memulihkan kita, ya, puncak penyelesaian juga berbicara tentang perempuan. Oleh sebab itu, kalau berbicara tentang perempuan adalah menggambarkan gereja Tuhan. Ya. Gereja Tuhan. Ya. Maka dalam puncak penyelesaian rencana Tuhan, gereja harus sudah siap sedia. Wahyu pasal 19 ayat 7 berkata, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ya. Siap sedia. Pengantinnya, istrinya telah siap sedia. Inilah puncak penyelesaian dari rencana Tuhan. Gereja Tuhan, mempelai Tuhan, harus sudah mencapai kesiapsediaan. Ya. Siap sedia. Ya. Tak ada alasan bagi kita untuk tidak mau dipersiapkan menjadi sidang mempelai Tuhan. Ya. Namun jangan lupa, ketika gereja Tuhan sedang dipersiapkan, waduh, setan begitu menaruh amarah. Ya. Sasaran daripada setan akhir zaman, ya, masih terus memburu, mengejar gereja Tuhan untuk digagalkan. Ya. Maka di Wahyu pasal 12 kita telah seringkali membacanya, bahwa ayat 13 berkata, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki. Dia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Setan memburu gereja Tuhan, akan dikejarnya habis-habisan dengan tujuan
untuk menggagalkannya. Maka kalau kita berbicara puncak rencana Tuhan, penyelesaian rencana Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang siap setia, menjadi mempelai perempuan, jangan kira iblis itu tinggal diam. Jangan kira setan itu tinggal diam. Dan dia lebih gencar lagi, justru di akhir zaman. Kalau saudara melihat penampilan antikris dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat 1, perikopnya binatang yang keluar dari dalam laut. Antikris itu digambarkan bagaikan binatang yang keluar dari dalam laut. Bagaimana penampilannya? Ayat 1, lalu aku melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ayat 2, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Saudara, penampilan antikris dalam Wahyu pasal 13 ini, saya mau katakan kepada saudara, mengerikan sekali. Ya. Kenapa saudara sangat mengerikan? Karena setan memberi kekuatan, memberikan tahta, memberi kekuasaan kepada antikris. Dan ini akan terjadi di zaman akhir. Ya. Jadi setan akan memakai antikris menjadi penghalang paling kuat supaya gereja Tuhan jangan sampai masuk ke dalam puncak rencana Tuhan. Maka saya sudah terangkan dalam kebaktian yang lalu bagaimana antikris itu tampil. Ya. Saya melihat dalam suratan Yohanes yang pertama, antikris itu muncul ya, dari lautan manusia. Ya. Dari lautan manusia. Ya. Tentu saudara, ya, sebagaimana dinubuatkan dalam kitab Wahyu, ya, bahwa antikris itu betul-betul tampil sebagai orang-orang fasik. Wahyu 17 ayat 1 sampai ayat 2. Bagaimana ditunjukkan kepada kitab Babel yang besar itu. Dia memiliki kedudukan di tempat yang banyak airnya. Ya. Di tempat yang banyak airnya. Ya. Itu ayat 1. Di ayat 15 diterangkan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak, dan
kaum, dan bahasa. Jadi saudaraku, antikris itu muncul dari lautan manusia. Maka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 18 sampai 19 diterangkan. Ya. Di situ diterangkan bagaimana antikris ya sudah bangkit banyak antikris. Ya. Itu dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Bangkit banyak antikris dari lautan manusia. Bangkit antikris. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang tidak sungguh-sungguh. Jadi antikris itu dari lautan manusia yang tidak sungguh-sungguh. Ya. Itu dalam ayat 19. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi dari lautan manusia yang tidak sungguh-sungguh muncul antikris. Ya. Makanya saudara, hari-hari ini jangan sampai kita separuh-separuh mengikut Tuhan. Saya sering kali katakan, jangan tanggung-tanggung pengikutan kita. Ini waktunya kita harus keluar dari cara setan melalui antikris merekrut kita, memperdaya kita dari lautan manusia, ya. Dari tempat yang banyak airnya. Maka siapa mereka yang tidak sungguh-sungguh itu? Di Yesaya pasal 57 ayat 20. Di sini ditunjukkan orang fasik itu seperti laut. Ya. Tadi saya katakan antikris muncul dari lautan manusia. Sekarang lebih jelas lagi, siapa mereka itu? Orang-orang fasik. Yesaya 57 ayat 20 berkata, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak. Sebab tidak dapat tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Siapa mereka lagi? Dijelaskan di ayat 21. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Jadi dari lautan manusia yang masih hidup dalam kefasikan, dari sanalah muncul antikris. Jadi banyak sekali sekarang orang menerjemahkan antikris di sini, antikris di sini. Sebenarnya jawabannya ada firman Tuhan. Orang fasik itu bagaikan dari lautan manusia yang selama ini tidak sungguh-sungguh. Bahkan di ayat 21, tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku.
Jadi orang-orang yang tidak punya damai itu bakalan jadi antikris. Tidak ada damai di hatinya. Tidak ada ketenangan. Kenapa tidak ada damai, tidak ada ketenangan? Karena hidup di luar kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera, ketenangan, ketentraman sampai selama-lamanya. Antikris muncul dari orang-orang yang tidak memiliki damai. Wah, ini kalau Rasul Yohanes mengatakan telah banyak bangkit antikris. Coba lihat sekarang ini. Berapa banyak manusia tidak memiliki damai. Berapa banyak manusia yang paling parah kalau orang Kristen tidak ada damai di hatinya. Selalu konflik. Ini ciri khasnya dulu, saya kasih tunjuk sama saudara. Sebab apa? Gereja Tuhan sedang diburu oleh antikris. Dan munculnya antikris tadi dari lautan manusia yang tidak sungguh-sungguh. Kenapa tidak bisa sungguh-sungguh? Karena tidak ada damai. Tidak berdamai dengan Tuhan. Tidak berdamai dengan diri sendiri. Dan berlanjut tidak berdamai dengan orang lain. Selalu konflik. Maka di dalam gereja Tuhan, damai itu harus kita jaga. Haleluya. Ya. Jangan suka selalu bertentangan. Jangan suka selalu adu argumentasi. Ya. Setan melalui antikris akan menanamkan itu. Selalu tidak suka melihat orang lain. Itu bahaya, saudara. Tanpa kita sadari, sebenarnya roh antikris sedang bekerja. Masih ada di antara kita yang tidak suka kepada orang lain. Anda boleh benci dengan dosa, tapi selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari dalam api. Kata Judas, rampaslah mereka dari dalam api. Bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh dosa. Dosanya Anda boleh benci, tapi orangnya selamatkan dia. Itu tandanya dalam hati saudara ada damai. Amin. Haleluya. Dosanya boleh kita benci, tapi jangan biarkan orang itu terlempar ke neraka. Jangan biarkan mereka terjerumus lebih jauh lagi. Dia muncul dari kehidupan yang tidak sungguh-sungguh. Dia muncul dari lautan manusia yang bagaikan laut yang berombak-ombak. Kalau ombak gimana? Gini terus ya. Nanti kalau nggak kenal ombak, pergi aja ke apa namanya? Ke pelabuhan ya.
Gini terus. Naik turun terus. Naik turun, naik turun, naik turun. Kira-kira itu apa? Nanti itu akan berubah menjadi sifatnya ular naga. Saya belum pernah ketemu sama ular naga. Tapi kalau saya lihat jalannya ular naga itu di film-film gini-gini. Gitu ya. Kalau ular kobra saya kenal betul. Ya, gimana jalannya? Jadi kefasikan itu selalu turun naik rohaninya. Naik turun. Sudah mau naik turun lagi. Maka kalau saudara membiarkan rohani saudara selalu turun naik, nggak stabil, itu bahaya saudaraku. Kalau rohani kita tidak stabil, kita sedang mengalami ancaman. Seharusnya selalu stabil, saudara. Haleluya. Kalau dia bagaikan laut yang berombak-ombak, apa hasilnya? Harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Sampah itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang terbuang, saudara. Bahkan meningkat lagi, lumpur. Itu apa? Pengaruh dari apa? Sehingga kita hidup dalam kenajisan. Hidup di dalam hal-hal yang tidak benar. Karena pengaruh apa? Pengaruh daripada rohani turun naik. Makanya gereja Tuhan perlu terima firman dan Roh Kudus. Supaya apa, saudara? Tidak mengalami turun naik, terus menaik. Bagaikan Raja Wali terbang tinggi. Dulu lagu lama kita, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kita rindu, saudara, bukan turun naik, saudara, ya. Bukan seperti gelombang laut. Makanya Tuhan menunjukkan kefasikan itu adalah orang-orang yang seperti lautan, orang-orang yang tidak memiliki damai. Ini antikris, saudara. Orang banyak bahas, antikris nanti datang dari Yunani, dari Roma, ya. Tidak usah terlalu banyak kita bahas di situ. Yang jelasnya dari lautan manusia, dari banyaknya manusia di muka bumi ini yang masih hidup fasik, yang masih menolak Tuhan, yang masih tidak menghargai firman Tuhan. Dari sanalah muncul antikris. Orang banyak bahas, nanti antikris muncul dari Amerika. Enggak, saudara, enggak perlu kita bahas. Yang jelas dia akan muncul dari lautan manusia yang masih mempertahankan hidup fasik, ya. Yang masih terus bertahan dalam kefasikan.
Ini dalam suratan Yohanes, saudara, ya, tersusun dengan rapi dari mana mereka muncul. Yang kedua, dari kehidupan yang tidak mau menghargai pengajaran. Ya. Maka mereka menjadi penyesat, antikris. Ya. Itu dalam 1 Yohanes pasal 2. Ya. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat 26 sampai ayat 27. Semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu, tetapi segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Selama kita tetap tinggal dalam pengajaran yang benar, kita tidak akan dapat disesatkan. Jadi yang kedua, munculnya antikris dari kehidupan orang yang tidak menghargai pengajaran. Kenapa mereka tidak menghargai pengajaran? Karena tidak selalu diurapi. Maka dikatakan di sini, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Selama saudara tetap dalam pengurapan Roh Kudus, Anda akan haus terhadap firman pengajaran. Amin. Selama kita betul-betul dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, kita haus akan pengajaran. Mau kemana pun kita pergi, Roh Kudus itu akan mengetuk pintu hati kita untuk kita betul-betul menghargai firman pengajaran itu. Kemana saja kita melangkah, kemana saja kita beribadah, Roh Kudus akan mengingatkan saudara, kembalilah kepada pengajaran. Saya banyak ditinggalkan jemaat, ditinggalkan hamba Tuhan. Tapi ketika mereka diketuk Tuhan hatinya oleh Roh Kudus, yang mereka ingat adalah firman pengajaran. Yang terngiang-ngiang adalah firman dalam pengajaran. Sampai satu kali saya pernah ketemu, mereka berkata, "Pak, sudah cukup lama kami tidak mendengar Bapak. Tapi sampai hari ini, kami tetap terngiang-ngiang dengan firman dalam pengajarannya. Baik hamba Tuhan maupun jemaat." Biasanya, saudara, ya, karena daging ini yang seringkali membuat kita tidak bisa merendahkan diri. Pada dasarnya sebenarnya, gema dari firman pengajaran itu selalu bergema di hati kita. Tapi seringkali, saudara, karena harga diri, ya, seringkali menjadi penghalang, ya, untuk sehingga dia tidak dapat menikmati apa yang menjadi berkat dalam hidupnya. Saudara, poin yang kedua, dia muncul
dari kehidupan yang tidak menghargai pengajaran. Poin yang ketiga, antikris itu muncul dari orang-orang yang berfokus kepada dunia. Makanya antikris itu adalah muncul dari orang-orang yang kerjanya, hidupnya hanya mengutamakan dunia, kerajaan dunia, kemuliaan dunia. Itu di dalam 1 Yohanes pasal 4. Ya. 1 Yohanes pasal 4 dari ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ayat 5, mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Jadi antikris itu muncul dari mana? Dari orang-orang yang betul-betul mencintai dunia. Dan mereka mendengarkan apa yang dari dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Jadi siapa nanti yang akan mendengarkan antikris? Orang dunia. Anak-anak Tuhan belum aja muncul dia udah tahu, udah ada roh membedakan. Oh, ini bukan dari Tuhan. Saudara bisa membedakannya. Kenapa? Karena saudara kenal. Dia akan berbicara hal-hal yang duniawi. Maka saya selalu mengajak, kalau kita beribadah, inti yang harus kita bicarakan firman Tuhan yang menyangkut perkara sorga. Inti yang harus kita bicarakan, bagaimana supaya kita dipersiapkan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan malah membahas yang duniawi. Teologi yang paling populer di dunia hari-hari ini adalah teologi kemakmuran. Kenapa? Karena menjanjikan dunia. Kamu nanti akan diberkati, kamu akan sukses. Terlalu banyak janji-janji tentang hal-hal berkat lahiriah. Kamu tidak akan pernah menjadi ekor tapi kepala. Tidak akan pernah menurun tapi naik. Naik soal apa? Kadangkala saudara harus turun biar bisa naik. Bukankah Paulus berkata, secara lahiriah kami makin merosot, tapi secara rohaniah kami dibaharui secara batiniah dari hari ke hari. Merosot itu sama dengan menurun. Mungkin secara ekonomi Anda merosot, Anda menurun, tapi biarlah batinnya saudara dibaharui oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Hari-hari ini kan jelas kita tonton dunia sedang mengalami kemerosotan yang amat dalam. Penyakit COVID-19 ini bukan main-main, saudaraku. Menyerang seluruh kalangan. Lihat Donald Trump, Presiden Amerika. Saya rasa secara kesehatan, secara ilmu kedokteran, yang mengawasi dia, yang menjaga dia itu bukan main-main, saudara.
Mungkin vitamin yang dia konsumsi itu nggak main-main, saudara. Tapi Anda lihat sekarang, terkonfirmasi positif COVID-19. Kalau bukan Tuhan yang menjadi pembela, pemelihara, kita sedang disadarkan sama Tuhan bahwa hari-hari ini seluruh dunia sedang berjuang bergumul, dan semua orang lebih banyak menaruh pengharapan kepada dewa penyelamat yang namanya vaksin. Saya tanya saudara, cemburu nggak Tuhan kalau saudara hanya bergantungkan pertolonganmu hanya kepada vaksin? Kita semua boleh berharap vaksin itu segera datang, tapi harus lebih tinggi pengharapan kita kepada Tuhan, pencipta dari segala sesuatu, pemberi pengetahuan. Pengetahuan katanya akan bertambah. Saudara, saya mau mengajak jemaat Tuhan, karena telah banyak bangkit antikris. Sumber yang ketiga, orang-orang duniawi, mereka yang berasal dari dongeng, yang tidak pernah mengalami kelahiran baru, yang tidak pernah disebut anak-anak Tuhan yang benar, yang belum pernah dilahirkan dari air dan roh. Kehidupan yang masih duniawi ini bakalan terseret semua menjadi antikris. Modelnya apa? Dunia itu malah mau lebih mendengarkan perkara dunia daripada firman Tuhan. Maka di ayat 6, 1 Yohanes 4:6, kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Yang berasal dari Tuhan itu mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan rasul-rasul, mau mendengar firman yang diberitakan. Jangan sampai kita lebih mendengar dunia dibanding mendengarkan firman yang diberitakan para hamba Tuhan. Kalau kita berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Dengan kata lain, kalau kita sudah berasal dari Allah, bisa membedakan. Kita bisa nangkap, oh ini dari Tuhan, kami harus dengar. Ya, firman Tuhan harus kita dengar. Bahkan di sini dikatakan, barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Roh yang menyesatkan inilah roh antikris. Siapa mereka itu? Sekali lagi, yang tidak menerima firman Tuhan. Siapa mereka itu? Yang masih lebih mencintai duniawi. Makanya hari ini Tuhan sedang memukul dunia ini.
Supaya apa, saudara? Supaya mau kembali dengar firman Tuhan. Ya. Dengan virus yang sangat kecil, saudaraku, dunia geger. Ya. Bukan saja orang-orang yang tanpa pendidikan geger. Bayangkan, dalam dunia kesehatan pun geger. Dalam dunia ekonomi pun geger. Dalam dunia politik pun geger. Sepertinya Tuhan sedang mengizinkan goncangan, sedang menghantam seluruh dunia. Menurut kitab Yeremia, itulah masa kesusahan bagi gereja, bagi Yakub, saudara. Jadi ada waktu-waktu masa susah, termasuk masa kesusahan bagi orang percaya. Jangan terlena dengan kalimat, oh kalau anak Tuhan gak akan kena. Ada susahnya. Kalau Anda baca Yeremia pasal 30, ternyata ada masa susah bagi Yakub. Ya. Apa itu, saudara? Yeremia 30 dulu ayat 7. Kalau sudah saudara dapat, mari saya akan bacakan. Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Yakub itu Israel. Israel itu adalah gereja perjanjian lama. Jadi ada waktunya, hari kesusahan bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan. Bahkan di sini disebut, hai alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Ini kesusahan yang amat mengerikan. Di dalam ayat 5, sungguh beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Jadi nanti seizin Tuhan, sampai kepada gereja Tuhan akan mengalami jeritan kegentaran. Di ayat 6, cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Ini kesusahan yang tidak masuk di akal, saudara. Logika manusia nggak bisa lagi membahasnya, menganalisanya. Kalau sampai laki-laki cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Ini kesusahan yang berlawanan dengan logika manusia. Sampai sekarang kan, apa yang sedang terjadi nih, tak masuk di akal loh. Dulu waktu awal-awal COVID ini, semua memprediksi dari kelelawar, dari binatang-binatang tertentu, saudara. Setelah lama gini, segala macam tambah lagi prediksi. Kesusahan yang tiada tara, kesusahan yang tidak masuk
di akal, melampaui logika manusia. Sekarang sedang terjadi. Digambarkan, adakah laki-laki melahirkan? Coba tanyakan dan pakai rumus apa saudara nyelidiki laki-laki melahirkan? Rumus apa yang kita pakai? Teori apa yang kita pakai? Penelitian apa yang mau kita pakai? Untuk menyelidiki adakah laki-laki melahirkan? Sampai hari ini belum pernah saya tahu. Dalam Alkitab maupun di luar Alkitab, belum ada manusia laki-laki yang saya tahu melahirkan. Yang melahirkan itu perempuan, saudara. Tapi seizin Tuhan, pikiran manusia sedang diputar-putar, terutama di zaman akhir ini. Akal manusia tidak mampu menilai, meneliti, menyelidiki apa yang sedang terjadi sekarang. Kesusahan yang sedang terjadi hari ini. Ya, kita doakan saja. Kiranya para pakar, termasuk para pemimpin kita, segera bukan saja menemukan vaksin, tapi kita doakan supaya para pemimpin kita juga ditolong Tuhan untuk menyediakannya dan menyuntikkannya kepada masyarakat Indonesia. Andai kata gagal, saudara, ya, saya baca, saudara, di di artikel-artikel obat COVID yang sekarang sedang mau digunakan di Indonesia, bukan vaksin ya, obatnya, berhubungan dengan obatnya Ebola. Ya, saya puji Tuhan sudah disuntik vaksin Ebola ketiga saya sebelum berangkat KKR ke Afrika. Udah divaksin saya sama vaksin Ebola itu, ya. Bahkan juga vaksin paru-paru untuk seumur hidup. Tapi saya tidak bergantung sama semua itu. Karena apa? Kesusahan zaman akhir ini betul-betul untuk menyadarkan manusia, kemampuan berpikir manusia seperti jadi nol. Tuhan izinkan. Kalau disampai Tuhan katakan, selidikilah, tanyakanlah, apa ada laki-laki melahirkan? Kira-kira kalau saudara tanya sama orang, gimana kata orang? Goblok kowe, katanya. Manusia jadi seperti bodoh menghadapi kesusahan akhir zaman ini. Alkitab mau menerangkan, saudara, betapa bodohnya manusia kalau diizinkan Tuhan kesusahan yang tiada tara. Biar manusia tidak lagi bergantung kepada logikanya, tapi supaya manusia itu berkata, Tuhan, Engkaulah yang benar. Haleluya. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah yang bisa menyingkapkan hal-hal yang rahasia ini. Tapi di sini disebut
mata setiap laki-laki kulihat tangan pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan. Di sini dijelaskan lebih jauh, saudaraku. Laki-laki bagaikan perempuan yang melahirkan. Sebenarnya laki-laki itu lebih tegar, saudara. Tapi nanti, mengapakah setiap muka berubah menjadi pucat? Pada masa-masa kesusahan yang tiada tara itu, orang yang bisa diandalkan pun ternyata nanti tidak bisa diandalkan lagi. Setiap muka berubah menjadi pucat. Setiap muka berubah menjadi pucat. Jadi masa-masa susah ini, masa-masa pembelajaran kepada gereja Tuhan, untuk dapat membedakan, supaya kita itu lebih cerdas, lebih bijak, lebih berhikmat, karena pertolongan Tuhan. Kalau bukan Tuhan tolong, kita akan terbodoh, saudara. Apalagi dengan munculnya antikris. Dengan munculnya antikris ini enggak main-main loh. Di Wahyu 13 ayat 2, antikris itu muncul bagaikan binatang. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti beruang, dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatan dan tahta dan kekuasaannya yang besar. Jadi antikris itu muncul bagaikan binatang. Binatang yang seperti, saudara, pertama seperti macan tutul. Ya. Jadi yang pertama seperti macan tutul. Ya. Kita tahu bagaimana macan tutul diterangkan lewat firman Tuhan. Ya. Ini menunjukkan kekejaman. Ini menunjukkan binatang yang menerkam. Ya. Ini menunjukkan binatang yang menghadang. Ya. Buas. Ya, makanya dalam kitab Yeremia 5 ayat 6, macan tutul adalah binatang buas yang mengintai mangsanya untuk diterkam. Itu Yeremia pasal yang kelima ayat yang ke-6. Sebab itu singa dari hutan akan memukul mati mereka, serigala dari padang gersang akan merusakkan mereka, macan tutul akan mengintai di pinggir kota-kota mereka. Setiap orang yang keluar akan diterkam, sebab pelanggaran mereka amat banyak dan kesesatannya besar sekali. Jadi macan tutul di sini adalah binatang pengintai. Jadi antikris itu muncul seperti binatang yang namanya macan tutul. Dia intai terus. Dia pantau gereja Tuhan. Kapan gereja Tuhan lengah? Ya. Dia pantau terus. Kapan dunia lengah?
hina secara ekonomi, dia caplok ekonomi. Karena dia akan tampil seperti macan tutul. Kalau dalam kitab Habakuk pasal 1 ayat 8, ya. Habakuk pasal 1 ayat 8, ya. Habakuk pasal yang pertama ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul, dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Yang kedua, kalau disebut macan tutul adalah binatang yang tangkas, ya. Lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala. Saudara, sebenarnya macan tutul binatang yang tangkas, ya. Makanya antikris itu nggak bodoh, saudara. Orang-orang pintar dunia, ya. Orang-orang yang menjadi pemikir dunia. Jadi antikris itu bukan orang yang bodoh soal ekonomi, bukan orang bodoh dalam soal politik dunia, dan tambah lagi, bukan orang bodoh soal agama. Binatang yang tangkas. Bahkan macan tutul juga adalah binatang yang menyembunyikan diri untuk menangkap mangsa, ya. Dia sembunyi tapi tujuannya untuk menangkap mangsa, ya. Itu dalam Hosea pasal 13 ayatnya yang ke-7. Pasal 13 ayat 7. Maka aku menjadi seperti singa bagi mereka, seperti macan tutul aku mengintip-intip di pinggir jalan. Jadi macan tutul binatang yang menyembunyikan diri, ngintip-ngintip. Makanya antikris itu ngintip. Kalau gereja-gereja Tuhan tidak sepenuhnya mengasihi Tuhan, habislah semua kita. Kalau anak-anak Tuhan tidak sepenuhnya cinta Tuhan, dia intai kita, dia intip kita untuk diterkam bagaikan macan tutul akan menerkam kita. Tapi sore hari ini, sekali lagi, dalam proses penyelesaian puncak rencana Tuhan ini, Anda tidak perlu takut. Sebab Tuhan mau menolong saudara dan saya dengan pertolongan lewat firman dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dan juga sekaligus dalam Wahyu 12, Tuhan memberikan janji atas kemenangan kita. Dengan darah anak domba, dengan kesaksian kita, kita akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Makanya hari ini kita perjamuan kudus, supaya kita tetap menyatu dengan darah Yesus. Haleluya. Kita hari ini menerima perjamuan kudus dengan tujuan supaya kita berkemenangan menghadapi antikris di depan kita. Waktu kita terbatas, saudara, karena kita terima perjamuan kudus. Saya mau mengajak saudara
Mari kita hargai kemurahan. Mari kita angkat tubuhnya Tuhan. Kita dengar firman-Nya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Yesus? Amin. Dalam nama Yesus kita makan tubuhnya. Haleluya. Mari kita angkat cawan, saudara. Dengarlah firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan dari Yesus? Amin. Amin. Dalam Yesus kita berdoa. Oh, terima kasih Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami merasakan kebaikan Tuhan. Siapakah kami Tuhan, sehingga Engkau memperhatikan kami? Siapakah kami sehingga Engkau rela mati untuk kami? Siapakah kami Tuhan, kalau Engkau banyak telah kami terima dari Tuhan? Tak terhingga, tak terhitung kebaikan. Sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Sampai hari ini Tuhan jaga kami. Sampai hari ini Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Sampai hari ini ada damai di hati kami. Ada ketenangan karena Engkau. Kami masih bisa mengucap syukur, memuji, menyembah Engkau. Kami masih mendengar firman Tuhan. Kami masih memiliki pengharapan yang besar dari Tuhan. Kami bersyukur kami dapat beribadah dan melayani. Terutama kami masih dapat perjamuan kudus sore hari ini. Kami dipersatukan dengan Engkau, sumber kemenangan dan kekuatan kami, sumber kesembuhan, sumber pemeliharaan, bahkan juga berkat-berkat Engkau curahkan untuk kami. Bukan saja berkat rohani Engkau sediakan, tapi juga berkat jasmani Engkau sediakan. Sekali lagi sebelum kami tinggalkan tempat ini, hamba berdoa untuk seluruh jemaat, biar Engkau kuatkan mereka semua. Engkau peliharakan mereka. Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Semua yang macet Tuhan buka jalan. Biar semua keberkatan oleh Tuhan. Kami rindu kondisi ke depan akan normal. Amin. Karena kami rindu juga, bukan secara jasmani saja kami bisa beraktivitas. Engkau tahu Tuhan, anak-anak kami juga yang masih kecil, mereka masih membutuhkan ibadah. Hamba berdoa secara khusus, biarlah Tuhan buka jalan. Biarlah Engkau mengerjakan. Karena Tuhan sudah lihat kami semua. Mari Tuhan tolong. Hamba berdoa secara khusus, buka jalan untuk Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa supaya Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah kami, dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tinggi, terutama juga pejabat di daerah, bahkan di kabupaten ini, bahkan di Tanjung Uban ini. Kami berdoa, berkemurahanlah Tuhan. Lihatlah kami jemaat, lihatlah kami gerejamu Tuhan. Kami mengharapkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada umatmu yang sakit, hamba berdoa Engkau yang menyembuhkan. Hamba berdoa juga secara khusus untuk jemaatmu yang manula, sehingga mereka tidak boleh beribadah karena usia mereka. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan mereka damai sejahtera, kemenangan dari Tuhan. Bahkan untuk anak-anak kami semua, Tuhan memberkati mereka. Sebentar Tuhan,
Kami berdoa juga untuk persembahan jemaat yang mereka berikan kepada Tuhan. Apa saja, balaskan berlipat-lipat kali ganda. Bahkan juga kami berdoa, sebentar kami akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke surga. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa Surgawi, penyertaan dari kuat kuasa Roh Kudus, ada menyertai memberkati saya dan saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu. Dari Penggembalaan menghimbau saudara tetap jaga kesehatan.